Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya awali renungan ini dengan sebuah pujian. Ada lagu yang teringat di kepala saya dan saya catat juga di sini. Judulnya Tuhanlah Kekuatan dan Masmur. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di menerjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi lagi. Aku bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di menerjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Itu lagu sebuah pujian, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang selalu hadir dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dan dalam kondisi apapun. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ada atau kita tidak dapat lari dari hadapannya. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapannya. Oleh sebab itu, orang yang menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, maka ia akan percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Sekalipun banyak persoalan yang akan dihadapi, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak hal yang dihadapi, Immanuel itu yang barusan kita rayakan akan selalu hadir dalam kondisi apapun, dan ia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Ia pasti akan menuntun setiap kita. Ia pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan, dan dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dan dia pasti akan memberikan pertolongan di saat yang tepat ketika kita menghadapi hal-hal yang menyulitkan apapun dalam kehidupan. Namun satu hal yang dibutuhkan ketika kita rindu penyertaan Tuhan seperti itu, ketika kita rindu Tuhan hadir dalam kehidupan seperti itu, yaitu ketika hidup kita memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Karena hidup tanpa harapan adalah bagaikan sebuah kapal yang tengah berada di tengah lautan, yang dihantam oleh badai dan tidak memiliki tautan
atau sauh yang kuat untuk bersandar atau untuk bertahan. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang akan terombang-ambing. Oleh karena itu, pengharapan itu adalah, kalau kita baca dalam teks tadi yang kita baca, adalah sebuah kekuatan yang harus ada di dalam setiap kehidupan setiap orang. Dan sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Tempat di mana kita bisa berpegang ketika ada badai persoalan yang menerpa kita. Tempat di mana kita bisa mengadu saat kita berada dalam situasi yang buruk. Tempat di mana kita memiliki kekuatan dan membangkitkan semangat kita dan membuat hidup kita lebih berarti di saat-saat kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, saat kita memiliki sebuah pengharapan, saat kita memiliki sebuah keyakinan, saya mau katakan, perjuangan kita, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Apapun yang menjadi masalah yang dihadapi, maka saya mau katakan, Bapak Ama Arlin, tadi saya 8 bulan, dan satu yang dua oke lah, udah bebas. Yang satu ini yang menjadi sebuah beban. Bagaimana menjelaskan kepada anak ketika dia bertanya, Pak, Mama di mana? Kok nggak kelihatan? Kok lama banget dia pergi? Mungkin kita, oh Mama lagi pergi. Atau kita mungkin mengatakan, oh Mami lagi jalan-jalan. Kok nggak pulang-pulang? Kapan dia pulang ya? Menjelaskan hal-hal seperti itu bagi anak yang masih 1-2 tahun ya, Pak. Itu sulit sekali, Pak. Tidak mudah. Saya aja yang sudah belajar tentang anak-anak di sekolah teologi, belum tentu saya bisa menjelaskan bagaimana memberikan bahasa yang sangat sederhana, yang bisa difahami, yang bisa dimengerti oleh logika berpikirnya. Apalagi kita laki-laki ya. Kalau ibu-ibu mungkin bisa. Karena ibu-ibu itu dengan kasih sayang, dengan tepukan, dengan belayan, makanya bisa memberikan sebuah pemahaman bagi anak. Ya. Sulit. Sulit, Pak. Tetapi saya mau katakan, ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Allah akan memberikan bagi kita hikmat bagaimana menjelaskan bagi anak seperti ini. Dan hikmat ini datangnya dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu, agar kita memiliki hikmat itu, janganlah percaya atau bersandar pada kekuatan sendiri. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Karena ketika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, itu akan mengecewakan kita. Itu akan membuat kita sedih. Itu akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi ketika kita semakin percaya dan berharap kepada Tuhan, saya mau katakan, Allah tidak akan pernah mengecewakan Bapak. Ia tidak pernah mengecewakan. Memang mungkin kita mengatakan, kok lama banget ya pertolongan Tuhan itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia pasti akan memberikan tepat waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Apa yang utama dalam kehidupan kita. Hanya saja kita tetap semangat. Bapak Ibu, walaupun saya mengatakan kemarin tetap semangat, tapi saya tunggu. Tanggal 1 ya datang ke sini, Pak ya. Saya juga jujur mengatakan kepada Bapak Marlin, Pak Marlin, yang dua tidak perlu dipikirkan, tapi yang satu ini
Jangan juga menutup hati, Pak. Ya, membuka hati. Dalam arti bagaimana masa depan anak ini. Bapak tidak mungkin. Coba bayangkan, Pak. Raja cerita kan, Pak, kadang-kadang saya sudah sampai di kantor, anak-anak, Pak, mana baju saya, mana ini. Kalau hanya Bapak berpikir sendiri, nalau bakal da itu dalu da bufan. Sabua gi haluwo ta bakantu, tapai guto ta bada, tapai guto ta yo, tapai gi bawa. Ya. Tapi kalau ibu-ibu sih mampu luar biasa ya. Kalau ibu-ibu saya harus akui perempuan ini, itulah keistimewaan luar biasa dari sekalipun dia di kantor, sekalipun anak 10 nggak ada suami, dia bisa mendidik luar biasa. Itulah keistimewaan perempuan. Kita harus mengakui itu. Mutailah kedrainada mefuna badanani, ya. Nomufana nama dari kulidan atau inada besar kedua muteng hadaruan asal pada fitu da siwa, ya. Tapi dia mampu, dia ke kebun juga, dia juga masak, dia bisa. Dan itulah keistimewaan perempuan. Tapi laki-laki beda. Berbeda laki-laki. Ya. Tapi saya mau katakan, doakan Pak. Yang terbaik. Jangan juga hidup terus dalam kesedihan. Saya lihat Bapak ya, kadang saya lihat FB-nya Pak Ama Arlin. Saking dia mencintai dan menyayangi Ibu Ina Arlin. Hampir, paling tidak sekali sebulan, dia upload foto yang sama. Kebersamaan dengan Ibu Ina Arlin. Saya tahu itu adalah kecintaan kita, kasih sayang kita yang luar biasa yang tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Sampai kapanpun kita meninggal, pasti kasih sayang itu membekas dalam otak kita. Tidak akan pernah hilang. Tapi saya mau katakan bahwa Ibu sudah pergi, kita masih bisa. Bukan berarti kita tidak ada dalam itu. Tapi Bapak harus juga melihat, memandang ke depan demi anak yang demi si Teo ya Pak ya. Si Teo. Boleh pikirkan si Teo. Dia juga membutuhkan figur seorang ibu ke depan. Dia harus membutuhkan itu Pak. Saya percaya bahwa Bapak tidak akan bisa menjadi 100% menjadi ibu. Tapi kalau perempuan bisa menjadi ayah dan bisa menjadi ibu, saya harus akui itu. Tapi kalau laki-laki tidak akan bisa menjadi ibu sekaligus. Tidak akan bisa. Tetapi sekalipun demikian, Allah sudah punya rencana yang terbaik dalam hidup. Gantungkanlah harapanmu, Pak. Sekalipun demikian, gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Kalau saya baca dalam Mazmur 76 berkata, dia mengatakan di sana, aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ini ungkapan doa Daud. Bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Tidak akan terlambat. Karena itu saya mengatakan kepada Bapak Marlin, semangat Pak ya. Harus semangat demi ketiga orang anak ini. Semangat. Pun nggak ada ibu, tapi percayakan kepada Tuhan. Allah sudah mengatur semuanya. Hanya saja mari kita ikuti jalannya Tuhan. Kalau 8 bulan ini Tuhan pelihara, 8 bulan ini Tuhan jaga, 8 bulan ini luar biasa kasih sayang penyertaan Tuhan. Kita yakin juga di tahun-tahun berikutnya Tuhan pasti juga akan memberkati. Tuhan pasti juga akan menyertai Bapak. Tuhan juga pasti akan membimbing Bapak. Dan Tuhan pasti akan memberkati anak-anak. Mungkin kita mengatakan bagaimana, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Tuhan mendidik yang baik. Bisa saja Tuhan datang padanya, dia berikan pemahaman. Tuhan sendiri mengajar dan memberikan pemahaman bagi anak-anak. Karena itu Pak, saya mau katakan jangan berhenti berdoa untuk mereka sendiri. Kalau bisa, tumpang tangan untuk mereka. Bahkan mereka menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat akan Tuhan. Apalagi kalau pergi sendiri ya tinggalkan di rumah. Coba itu masih ada keponakan ya. Keponakan masih ada. Kalau tidak ada itu bertiga, tinggal berdua.
persoalan Tuhan pelihara. Dan saya yakin di tahun-tahun berikutnya juga Tuhan pelihara. Oleh karena itu nas firman itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Kita bukan kepada Allah yang tertidur. Pengharapan kita bukan kepada Allah yang sedang menyendiri. Pengharapan kita bukan kepada Allah yang matanya tertutup. Tapi pengharapan kita kepada Allah yang selalu hadir. Pengharapan kita kepada Allah yang selalu setia. Bahkan matanya tidak pernah berkedip untuk melihat kita. Tetapi ada persyaratan sekali lagi. Pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kata-kata percaya inilah yang terpenting. Ya. Ia akan ada, ya, dan selalu ada dalam kehidupan kita yang setia kepadanya. Karena itu, Bapak Marlin, kita tetap bersyukur. Tuhan selalu ada untuk Bapak. Hari ini, besok, lusa, kapan saja Dia melihat Bapak di tempat ini. Dia tidak pernah menjauh. Ada satu lagu, dan Tuhan itu hanya sejauh doa. La la la, sejauh doa. Hanya sejauh doa. Doa itu gak sulit. Kiranya melalui perenungan ini memberikan kita sebuah kekuatan yang baru bahwa Tuhan selalu ada. Kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, Ia ada untuk Bapak dan saya. Dan kita terlebih di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Sekaligus himbauan, jangan takut divaksin. Ya, masuk kita. Karena saya sudah duluan divaksin. Ya, saya sudah duluan hari kedua ya, hari kedua. Pak Presiden hari pertama, hari kedua. Saya sudah divaksin COVID Sinovac, dari Sinovac. Jadi jangan takut, sampai saat ini saya sehat, saya kuat. Ayo, katakan, saya siap divaksin untuk menjaga bangsa. Ini juga tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kepedulian kepada sesama. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.